Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang ulun hormati tim monitoring dari kecamatan yang dalam hal ini dihadiri oleh Pak Hardiansyah. Yang hormati Bapak Ibu pendamping desa, yang kami hormati Bapak dari Polsek Halong, yang hormati Bapak dari Koramil Halong, yang hormati sekretaris staf beserta perangkat desa lainnya, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK beserta anggotanya, yang kami hormati Ketua dan anggota BPD Kabupaten Barat, yang kami hormati Ketua RT 1, 2, dan 3, serta hadirin beserta posdes yang kami hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berhadir di tempat ini dalam rangkaian kegiatan tahun kita, yaitu musyawarah desa tentang RKP. Nah, adapun agenda kita hari ini ada beberapa, diantaranya pembentukan tim penyusun RKP dan kalau sempat pengendalian usulan. Sebelum kita melanjut ke agenda kita, terlebih dahulu kami minta saran dan arahan dari pihak kecamatan yang dalam ini akan disampaikan oleh Bapak Hardiansyah. Ada Bapak, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang ulun hormati Bapak pendamping kecamatan dan Ibu, yang saya hormati Ketua dan anggota BPD, yang saya hormati Bapak dari Kapolsek Halong atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak dari Koramil Halong, yang saya hormati Bapak RT, dan yang saya hormati Ibu PKK dan kader-kader yang ada di Desa Baru Penyambaran, dan yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Bapak Kepala Desa Baru Penyambaran. Pada hari ini patut kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih memberikan kesehatan sampai pada saat ini, sehingga kita bisa bertemu di acara musdes penyusunan tim RKPDes Desa Baru Penyambaran. Nah, sebelum saya lanjutkan, terlebih dahulu saya sampaikan di sini permohonan maaf dari Bapak Camat Halong. Beliau memohon maaf kepada karena itu dicermati, dan untuk di 2024 itu ditentukan ya. Jadi hari ini penentuannya untuk pembangunan di 2024. Apalagi yang dicermati pagu indikatif dari pusat sampai saat ini belum turun ya. Oleh karena itu kita pasti menggunakan pagu indikatif di tahun 2023 yang acuannya kan. Jadi acuannya itu dulu. Mungkin nanti ada perubahan sedikit ya, kita bisa menyesuaikan. Nah, lalu apalagi program-program yang masuk ke desa itu biasanya
mungkin ada program seperti tahun-tahun kemarin itu ada program titipan dari daerah lah. Ini desa boleh menukar motor operasional kepala desa itu titipan. Jadi itu ya, mungkin ada lain-lain seperti misalnya titipan bapak-bapak bahwa desa itu harus bersih, desa itu harus terang. Jadi kada boleh desa itu kada berasih rumput di jalan atau malam itu kadap. Nah itu juga termasuk program titipan dari daerah. Kemudian apa yang harus dicermati oleh tim yang terbentuk nanti adalah usulan dari masyarakat. Nah usulan itu dipilah nanti mana usulan yang prioritas itu didahulukan digawi, mana yang bukan prioritas, atau nanti usulan itu bisa saja usulan sampean tidak masuk tetapi dananya kada cukup, atau itu adalah yang diusulkan ranahnya dikerjakan oleh kabupaten atau provinsi, itu tetap aja diterima nanti. Namun nanti mungkin masuk pilah kamarnya itu di DORKP yang akan dijelaskan oleh pendamping kecamatan. Nah setelah disusun oleh tim penyusun tadi, maka hasil wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Baru Penyambaran beserta aparat, yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Kasih Binwas Kecamatan Halong, yang kami hormati Bapak dari Polsek serta dan Ramil, pendamping desa kecamatan, pendamping lokal desa, serta Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan sekarang. Pada hari ini kita mengadakan musyawarah desa. Ini mengenai RKPDes atau Rencana Kerja Pemerintah Desa. Nah, untuk RKPDes ini dilakukan per 1 tahun dan ada tahapan untuk penyusunan RKPDes. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Bapak Kasih Binwas, dan salah satunya itu tahapan pembentukan tim penyusun RKPDes. Nah, untuk pembentukan tim penyusunan RKPDes ini tahapan-tahapan pada RKPDes ini ada tertuang Bapak Ibu di Permendagri nomor 114 tahun 2014. Ada juga di Permendes nomor 21 tahun 2020 serta Perbuk nomor 77 tahun 2022. Nah, jadi untuk pertama ini tahapannya itu pembentukan tim penyusun RKPDes. Nah, untuk pembentukan tim ini ada klasifikasinya. Yang pertama, minimal beranggotakan 7 orang. Boleh kelipatannya asalkan ganjil. Pemerintahan desa. Jadi biasanya yang lebih tahu ini sekretaris desa. Jadi itu diketuai oleh sekretaris desa. Selanjutnya itu ada sekretaris dan juga anggota. Nah, untuk sekretaris dan juga anggota ini nanti dipilih oleh ketua. Nah, jadi nanti terserah ketua memilih siapa sekretaris serta anggota-anggota tim penyusun RKPDes ini. Di antara tim itu harus ada 30% dari keterwakilan perempuan. Nah, jadi harus ada perempuannya kayak itu. Dan misalkan kalau ditanyakan siapa aja, misalkan anggotanya kada apa-apa, siapa aja yang boleh dari pemerintah, aparat desa, boleh dari RT, tokoh masyarakat, LPM, lembaga-lembaga Karang Taruna, misalkan PKM, Posyandu itu nanti diserahkan oleh ketua yang
Bapak Ibu, setelah terbentuknya tim, nanti ini dia menerima usulan-usulan dari masyarakat desa. Nah, karena ini masih usulan, jajar RPJMDes-nya kawakah? Nah, sebenarnya RPJMDes itu kawah diganti, tetapi hanya dengan dua ketentuan. Yang pertama itu karena adanya kebijakan dari pemerintah. Contohnya apa? Kayak semalam tuh tiba-tiba COVID. Nah, sedangkan di desa itu tidak menganggarkan COVID. Nah, boleh dirubah RPJMDes. Itu kebijakan dari pemerintah. Yang kedua, karena adanya bencana biasanya. Misalkan tiba-tiba di sini biasanya kan banjir kayak itu. Nah, tiba-tiba banjir tetapi tidak dimasukkan di RKP. Nah, itu bisa dirubah. Itu dua kemungkinan itu. Selebihnya itu tidak boleh dirubah RPJMDes-nya, karena RPJMDes ini termasuk ke visi misi Bapak Kepala Desa. Mungkin kalau misalkan usulan-usulan yang kada tertampung, ya itu tidak masuk di RPJMDes. Nah, mungkin itu pemaparan dari Ulun. Nanti untuk selebihnya kita warahmatullahi wabarakatuh. Ulun hanya menambahkan sedikit. Tadi sudah banyak dijelaskan, baik itu dari Kasih Binwas Kecamatan Halong atau lawan rekan Ulun PD nanti yang begitu jelas malah tentang rentetannya baik itu RPJMDes dan RKPDes, baik itu pembentukan tim RKPDes seperti itu. Ulun hanya menambahkan apapun tadi yang disampaikan itu ada di Undang-Undang Desa pasal 79 ayat 4. Di situ diterangkan bahwa perencanaan dokumen yang diperdeskan yang sah adalah dokumen RPJMDes dan RKPDes. Jadi dalam artian dua dokumen itu satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Adapun tadi sudah disampaikan lawan rekan Ulun tadi, adapun ada persyarat-persyaratan yang boleh terkecuali ya kalau ada ubah. Nah, seperti itu. Ulun hanya menambahkan sedikit terkait perlunya pencermatan tentang nilai IDM. Jadi di dalam nilai IDM desa berpenyebaran itu setelah Ulun cermati, bahkan sudah dikirim lantian Pak itu ada Ulun buka. Adapun yang perlu kita soroti di sini tentunya satu peningkatan ekonomi, salah satunya yang kedua adalah penambahan sarana olahraga. Tentunya apapun itu yang di output yang keluar dari nilai DM mudah-mudahan bisa direalisasikan. Jadi itu saja dari Ulun. Kalaupun nanti kalau ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan, silahkan saja. Nanti di sesi setelah kita melakukan pembentukan tim, kita melakukan pertanyaan bulan. Mudah-mudahan insya Allah bisa kami jawab, baik itu dari kami sendiri ataupun dari pihak kecamatan. Itu saja dari Ulun. Saya mohon maaf. Taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kecamatan Halong yang terhormat pendamping kecamatan dan pendamping kabupaten, yang terhormat Babin dan Babinsa Desa Berpenyebaran, yang terhormat BPD beserta anggota, yang terhormat unsur-unsur masyarakat baik Karang Taruna, PKK, Posyandu, RT, dan tidak serta-merta yang bisa disebutkan satu persatu. Yang terhormat Kepala Desa beserta aparat. Nah, di sini Ulun tugas membentuk anggota. Ini kan kalau secara anggaran kita membandir, secara anggaran untuk desa kita timnya itu terdiri dari 11
kita membuat 11 orang full. Kan dari 7, 9, 11. Kenapa jadi 11? Harapan kami serapan usulan ini banyak. Nah, walaupun nantinya kita akan memperhatikan atau mencermati visi misi kepala desa nantinya. Nah, jadi langsung aja kita bentuk tim. Nah, jadi yang pertama ketua sudah terbentuk, selanjutnya sekretaris. Nah, jadi kan untuk sekretaris belum mengharap seorang ahli komputer dan paham tentang RKP. Nah, biasanya kami satu tim lawan Ariel. Lawan Ariel aja. Ariel yang mengetik, belum mencermati sambil. Nah, ini kasih pemerintahan, kita kasih pemerintahan. Ini memang tugasnya bang, kasih pemerintahan. Untuk selanjutnya dari unsur lembaga baik Karang Taruna, RT, ya PKK, ya kita sebut nah siapa? Karang Taruna, ya Sahril, atau Wah Sahril ya. Sahril, ya Sahril Ramadan nggak? Lain nggak? Ya. Muhammad Syafri. Jadi kalau 11 itu berapa pilihannya? 3. Kalau 3 pilihannya. Ya, binian pulang. PKK dulu, ketua PKK. Dari BPD bisa lah. Oh, nggak bisa. Busnya lah. Ya. Selanjutnya kader Posyandu. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi kalau Kawa Kang sudah, Posyandu sudah. Keterwakilan apa lagi? Tokoh aja kak, tokoh aja kak. Nah, Tokoh bang, masyarakat. Ini ya, siapa? bagaimana bang? Bagaimana? Kalau BPD. BPD. Iya, Anggota DPR kan halnya. satu orang. Enggak, terserah aja. Kader KPM ada nggak juga? Lian ya, apa Lian nih? Udah. Ada KPN satu orang. Oh ya, Maryanti. Berapa jumlahnya dah? 3, 5, ada lah. 6 orang. Karena sudah tadi. Dari unsur LPM. Biasanya Hanafi bang. Buat A. Oh, pulangnya ada nih. Buat ini. Udah. LPM lah. LPM bang. Ya, Amonia bersedia. ya. Bisa dia habis. Lahir bersedia tulen. Untuk member boleh. Iya. Iya. RT 3 orang. Ada. Bertahan. Ketiganya. 3 orang RT. Dia kan lebih Rian. Ekong aja. Dapat bertahan aja. Satu lagi. Satu aja kalau pembina. Pembina nggak pembekal lah. 1 orang ya pembekal pas. Habis dah. Binanya lengkap dah. Satu lagi. Bina 3. Masuk pulau. Misalnya 10. Saya kemudian. Pembina. Anggota ada. Satu lagi anggota. Yang anggota. Pembekal lah. Ada 10 kan? Yang ketiganya lah ya 8. 10 dah. 10 dah. Ini lah. Daftar Pokoknya Pembekal pembina aja 11 sudah pas. tutup dah nih. Pas dah. Karena kedua, kali mau barang. Pas sudah habis. Nah itu. beda. Artinya sudah terbentuk. Nah, kita bacakan lagi. Ya. Ya, anggota, ketua, sekretaris sudah ada. Anggota Sahril Ramadan juga harus sama pada kayak Ada Sari Usaimi. Sari Sahril Usaimi. ini. Sari Usaimi Sari Ramadan. Sahril ini catat Indonesia. Karena sama, Bang ini mau pasaran luar, saya enggak. Ya, Sahril ini Muhammad. Sosiane, Muhammad Sahari. Ismida, Sari Usaimi. Maryanti, Ada Kanapi, Pak RT Sari Ramadan aja. dari Ada Bang Muhammad ada. unsur masyarakat atau tokoh masyarakat RT Sari Ramadan, Samani dan Iin Sanjaya. Sudah. Nah, jadi harapan kita
bekerja sama untuk menyerap usulan. Jadi kita tampung semua usulan, selanjutnya usulan itu kita bandingkan dengan RPJM kita pencermatannya. Namun ini misalnya adanya di luar RPJM, ya kita tampung dulu. Enak. Ya. Usulan ya caranya pulang. Nah, cuma sebelum usulan, ulun adanya berbagi sedikit untuk tahun 2024 nih, artinya kita secara bujur-bujur apa aja orang nyambut yang kayak yang pesta demokrasi lah, itu di kabupaten ada demokrasi, pusat ada, di desa pun ada demokrasi. Pertama RT BBD itu mungkin diadakannya bulan Januari atau Februari ya. Selanjutnya RT tanggal 31 Desember sudah habis SK-nya RT. Nah, jadi RT ini kemungkinan kita di Desember untuk pemilihan RT. Soalnya SK RT ini semalam itu 1 Januari tahun 2020 ya, 20 sampai dengan tahun 2024, 5 tahun, 20, 21, 22, 23, 24, 5 tahun masa jabatan RT sudah habis ya. Ya habis Desember, 31 Desember sudah habis gitu. Ya ya, 2 kayaknya. Yang pertama sempit, apabila otomatis kalau kita letakkan sampah, tong sampah, maka akan mempersempit jalan. Nah, itu yang satu. Yang kedua, itu kita kasihan sama pengelola sampah. Karena apa? Dia mengangkat drum itu tunggal biji, mengangkat momok ke dalam anak. Nah, itu kasihan juga, kita ada pertimbangan. Nah, itu. Jadi kita kayaknya bagus pakai plastik atau pakai gantungan boleh jadi. Mungkin ada desa lain lah. Duduk benar. Oh iya. Enggak, nanti kita tampung. Kalau titikan mas bau. Museo baru titikan kena ada banyu. Mas bau. Ya silakan lanjut. Dari RT 1, 2, 3 silakan. Dari Karang Taruna silakan juga. Kalau ada silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, di sini ulun mewakili daripada Kekawanan Karang Taruna Pemudaan Desa Buru Panjang Barat. Ada beberapa hal yang ingin ulun sampaikan karena ada beberapa hal juga yang diusulkan oleh Kekawanan Pemudaan daripada Karang Taruna. Mengingat Karang Taruna tahun ini lumayan aktif Pak, kegiatan mulai pasti, alhamdulillah sekarang masih berjalan kompetisi bola, dan ada beberapa hal kegiatan lagi yang mungkin akan dijalankan oleh Karang Taruna. Nah, kita dari Karang Taruna ingin sedikit mengusulkan beberapa tambahan fasilitas ataupun dukungan baik moral ataupun material daripada pemerintah desa. Yang pertama itu adalah anggaran daripada Karang Taruna. Nah, kita cukup belajar juga dari desa Karang Taruna, desa Mantimin, dan juga Karang Taruna yang Paran lah. Balida. Nah, kita cukup diskusi juga dalam bubuhannya. Anggaran Karang Taruna bubuhannya lumayan kenal. Dan sedikit informasi Bapak Ibu, alhamdulillah sebujurnya tahun ini kita dipercaya oleh Karang Taruna Kabupaten Balangan mewakili Kabupaten Balangan untuk ke provinsi. Nah, ini terpilih dari Baru Panjang Barat. Tapi dari kita belum siap karena ada beberapa hal. Yang utamanya itu adalah anggaran dana. Nah, terpaksa kami lepas dan kita serahkan ke desa lain.
dan mudah-mudahan tahun depan Karang Taruna Purba Nyamberan bisa terpilih lagi mewakili Kabupaten Balangan. Anggaran kita di tahun 2023 itu ada 20 juta kepala, itu termasuk kemah bakti. Nah, usulan daripada kekawanan ini mohon ditambahkan. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah anggaran pasi. Ini hendak mas sedikit menarik pandiran pembakal semalam nama-nama anggaran pasi festival anak sore. Alhamdulillah kita sudah berjalan selama 18 tahun dan ke depan akan jalan 19. Nah, anggaran pasi ini dianggarkan 10 juta pala. Nggih. 10 juta setiap tahunnya, dan ini panitia merasa kekurangan masih baik. Kenapa? Karena pengeluaran tiap kali anggaran pasi itu hampir 20 juta per kegiatan. Nah, karena kita menampung satu kecamatan, bahkan ada juga dari kecamatan 2 yang ikut serta dalam kegiatan kita. Dan yang ketiga, ini kami mohon juga dianggarkan kompetisi sepak bola, Pak. Dan alhamdulillah tanggapan masyarakat lumayan bagus. Kita juga bisa membantu UMKM hadir ketika kita mengadakan kompetisi. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa melihat banyak pedagang-pedagang yang dari masyarakat kita bisa terbantu di sini. Dan juga satu lagi, ini anggaran daripada kemah bakti. Nah, mungkin seberataan dari berbagai lembaga dan lainnya hanya minta tambahi juga, tapi kita juga melihat kayaknya ke depannya kayak apa anggaran kita di desa. Sedikit juga menyampaikan di luar daripada Karang Taruna, sampaian daripada masyarakat Pak Aibuai. Ketika banjir, nah ulun lumayan banyak juga menampung sampaian dari masyarakat di kampung kita. Kalau ada banjir mohon dianggarkan kayaknya. Nah, karena beberapa tahun ini bukannya kadang-kadang menyampaikannya ke ulun, jadi ulun sampaikan ya kayak itu. Mohon kayaknya ke depan kalau memang ada bencana alam dan sebagainya yang sudah dijelaskan oleh Bapak atau Ibu tadi, ini bisa dianggarkan karena bencana alam. Nah, mungkin ini saja yang sedikit dulu. Itu satu. Yang pertama yaitu membeli tanah untuk kuburan muslimin. Nah, karena tanah kuburan yang ada itu hasil swadaya masyarakat sudah hampir 94% penuh. Yang kedua, perbaikan JUT. Dan yang ketiga, perbaikan gang pendidikan kan sudah diselesaikan. Gang sampai masjid ini lah. Ya. Kemudian pembuatan JUT yang ini dari sambungan aspirasi menuju jalan tembus mulai Asam Putra. Ini barangkali rumah Pak Isman. Ya, ya terima kasih. Apabila pengumuman top skor ulun ada mas subscribe. Tadi mohon untuk ibadahnya nanti biar terus agar apa? Agar pembangunan ke depan tidak ada hambatan, tidak ada halangan. Sayang kalau nanti dianggarkan sudah jadi sekali ada masalah tentang hibah tanah itu. Adapun untuk usulan baik itu pembelian kuburan, keagamaan, silahkan Bapak Ibu usulkan, karena nanti ada namanya PMK atau peraturan prioritas. Jadi nanti di situ kita bilang. Adapun kalau memang masuk bisa kita biayai. Kalau nilainya tidak terlalu mahal. Kalaupun itu prioritas tapi nilai nominal terlalu tinggi, kita otomatis masuknya di
itu. Adapun untuk BUMDes tadi, adapun kalau hendak menyertakan modal, harapan ulun harus uji kelayakan. Jadi harapannya itu kalau usulan yang harus ada semacam proposal atau usahanya apa. Jadi dalam artian jangan sampai pemerintah desa ini memberi pernyataan modal, tapi setelah disertakan modal pada tahu atau bingung usahanya. Jadi saat ini kita harus melakukan uji kelayakan dulu. Jadi dihadiri oleh Bapak BPD, tokoh masyarakat dan pemerintah desa tentunya. Nah, itu kita musyawarahkan apa garang usahanya, apa garang tujuannya. Itu. Jadi sekira apa mengurangi terjadinya baik itu kerugian atau nilai manfaatnya. Karena salah satu dana desa itu kan mengurangi angka kemiskinan. Itu saja. Dan mungkin ada tambahan dari pihak Kecamatan Mbak Mirandi, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja lah Bapak Ibu. Usulan-usulan ini kan nantinya ini dibiayai ada namanya perkiraan dana transfer. Nah, itu dari dana desa, itu dari pusat Bapak Ibu, ada alokasi dana desa atau ADD itu dari kabupaten, dan ada alokasi pembagian pajak dan retribusi daerah atau alokasi pemasukan lainnya. Nah, dari perkiraan dana transfer tersebut, ini khususnya untuk dana desa, ini kan prioritasnya ini untuk penanggulangan kemiskinan. Nah, jadi ada yang namanya potensi dasar kalau yang dari dana desa itu Bapak Ibu kan. Yang pertama ini potensi dasarnya ini untuk bidang ekonomi. Jadi ya salah satunya itu adanya BUMDes supaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Ya tujuannya untuk apa? Untuk penanggulangan kemiskinan masyarakat desa. Nah, yang kedua ini ada namanya pendidikan. Nah, di bidang pendidikan nih, jadi usulan-usulan itu harus kalau ada dari bidang pendidikan ini juga dimasukkan supaya ini. Nah, yang ketiga itu ada dari bidang kesehatan. Nah, bidang kesehatan seperti nanti tuh usulan-usulan yang ada di rembuk stunting itu dimasukkan. Nah, dan juga untuk ketahanan pangan. Nah, jangan kada ingat lagi ini dimasukkan. Terus ada nih sekarang rencananya untuk penanggulangan ini narkoba dan penanggulangan penyakit menular. Nah, ini karena sekarang nih banyak penyakit menular ini seperti cacar tuh yang gatal itu apa ini atau flu Singapura kah. Nah, DBD dan juga apa nih TBC. Nah, itu juga tinggi TBC. Nyaman. Aku juga kawan di jalan motor di nak masuk tuh. Nyaman kegedean itu, kegedean jam gitu. Nyaman udah masuk. Biasanya mulai 8 bulan sampai ke Sungai Upak aja yang jalan motor Karawang. Kak, korah aja. Ya kok orang di muka lagi yang mereka. Ya, di muka. Perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwa kita nih yang sudah terrealisasi itu pembuatan WC. Untuk WC yang ada WC kemarin itu ada berapa buat dari dana desa sudah terrealisasi 8 meter ya. WC orang lawan orang tuh miskin itu kan kita bawa standar diulang WC. Cuma WC itu ada terlalu bermanfaat melihat angkanya dibagi supaya ibaratnya WC yang layak dulu. Nah, itu sudah terrealisasi. Nah, mudah-mudahan di 2024 ini apa yang kita programkan itu terrealisasi pada kita lanjut tentunya 2023 lah mudah-mudahan terrealisasi karena ada lagi halangan. Karena apa, kemarin 2019 itu kan kita JUT itu hampir semua desa, hampir semua RT JUT sudah siap. Waktu hendak merealisasikan datang si Kupin gagal pada datang. Tapi Kupin bagus juga. Karena apa, kita ada PLT
kita membantu orang-orang di bawah kemiskinan, orang-orang yang kurang mampu, pencahayaan terbatas. Nah, alhamdulillah di situ kita bisa membantu melalui program BLT. Nah, yang mungkin di 2024 masih jalan atau tidak, kemungkinan masih lanjut untuk BLT. Oke. Masih ada lagi usulan? Silakan. Ya, belum sedikit menanggapi terkait BUMDes, alur ceritanya. Jadi kan BUMDes itu rasanya tahun 2020 sudah valid. Jadi kan habis valid itu sampai sekarang belum ada kita mustis pembubaran. Belum ada untuk BUMDes pembubaran. Nah, dan sampai sekarang belum ada mustis pembentukan panitia BUMDes lagi. Gitu. Jadi kan harapan kami kalau memang sudah ada yang bersedia, mari kita sama-sama sini kita bangun BUMDes lagi. Kita bangun BUMDes, perbaharui lagi orang yang bersedia. Nah, dengan ketentuan tadi kata pihak pendamping yaitu uji kelayakannya. Artinya kayaknya yang uji kelayakan itu yang maju ke kabupaten adalah pihak BUMDes untuk mempertanggungjawabkan artinya perencanaannya selanjutnya. Nah, mudah-mudahan layak. Tapi harapan kami ini BUMDes kami ini maju juga di sini bisa maju ya. Ya, cuma harapan kami nantinya kita sama-sama artinya melakukan mustis ulang untuk pembubaran. Jadi kita keluarkan SK pembubaran dulu. Kalau BUMDes kita ada merubah cuma SK-nya, SK kepanitiaan BUMDes, pengurusan BUMDes. Dan selanjutnya kita bentuk orangnya bahasa. Soalnya yang semalam tuh angkat tangan dah. Nah, itu harapan ulun untuk nantinya. Jadi kan setelah RKP gede, saat pengesahan RKP kita melakukan mustis lagi. Kita umumkan ini nah hasil RKP kita, sekaligus di situ kita pembentukan kepengurusan BUMDes lagi bahasa. Nah, mudah-mudahan di situ kita bisa menganalisa sudah berapa kebutuhan BUMDes. Walaupun kan ada tempat, cuma minimal kita sudah bisa menganalisa kebutuhannya. Dan harapan kami dari pihak panitia atau pengurus tadi sudah ada ancang-ancang nih usaha apa. Jadi kan kita di RKP sudah bisa membuat ini nah dana cadangan dan nih apa pencetak modal dari desa saat pembuatan di RKP kayaknya. Nah, itu Bang harapan ulun. Ya silakan lanjut. Ada lagi? Habis. Habis. Ada lagi? Masalah ketahanan pangan. Oh, bisa. Ini masalah ketahanan pangan. Kan kau lewat. Ya, iya. Ada jadi anu lagi deh. Terus. Nah, sekali lagi dah. Ya. Masalah ketahanan pangan yang disampaikan oleh pendamping desa tadi. Nah, di sini kami hendak bertanya, seandainya ketahanan pangan itu tidak berhasil atau gagal, apakah boleh dilanjutkan lagi atau maksudnya tuh dikucurkan lagi untuk kegiatan yang sama padahal sudah gagal. Nah, contoh maunya yang kedua itu seandainya jenis di bidang pertanian atau peternakan, kita anggap aja di peternakan. Nah, itu kayak apa mekanismenya seandainya masyarakat mau melakukan kegiatan ketahanan pangan di bidang peternakan. Contohnya seandainya mau melakukan penggemukan kambing umpamanya atau sapi lah, penggemukan tuh kambing gitu juga mau lama. Nah, itu pengembangbiakan kambing pula. Nah, kayak apa caranya? Mungkin itu aja pertanyaan. Mungkin ada dua pertanyaan tadi, mau penggemukan dan seandainya yang ketahanan pangan gagal tadi apakah boleh dilanjutkan? Itu aja Pak, terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk dalam rangka ketahanan pangan itu kan bulan biar semalam itu sudah melakukan perencanaan lelah. Nah, ternyata
Karena tadi ada pertanyaan, kalau gagal apakah boleh dianggarkan lagi, kan seperti itu. Nah jadi sebelum ulun jawab, ulun hendak petakun dulu juga, nah, seperti itu. Dalam hal segi gagalnya ini, apakah gagal dari spektor alam atau gagal dalam kita perencanaannya ini? Nah seperti itu yang pertama. Adapun yang kedua tadi, ulun menanggapi tentang apakah boleh untuk ketahanan pangannya dalam rangka menggemukkan sapi atau kambing. Nah, untuk dalam rangka ketahanan pangan itu dijelaskan bahwa adapun ada baik itu hewani, nah salah satunya bentuk itu sangat boleh. Jadi baik itu penggemukan atau pekembangbiakan. Jadi harapan ulun usulan pian itu bakal lanjutan. Salah satu kita ambil contoh nih, buan pian tadi menganggarakan hendak kambing. Kalau sudah beranakan, karena anaknya digaduk, induknya itu dijolong lawan yang belum dapat. Dalam artinya, karena hampir merata. Akan tetapi perlu ulun garis bawahi, yang menerima ketahanan pangan itu idealnya warga miskin dulu. Warga miskin dulu. Tujuannya kan dalam rangka penanganan pencegahan kemiskinan. Jadi itu dulu kita sasarannya. Tadi ulun bertakon tadi buan pian tadi untuk faktor apa kerang sawat gagal dari ini saja. Faktor pemeliharaan. Nah, jadi itu namanya analisa, adalah faktor gagal di pemeliharaannya. Jadi kita itu sebelum dalam artian itu bertanam lah, bertanam kita itu kan ada dalam artian kita studi banding dulu atau melihat orang dulu malah. Nah, jadi kita lihati dulu, oh apa garang yang bagus untuk kita kembangkan, atau apa garang tanah di wadah kita ini yang cocok untuk ditanami. Jadi kalau usulan itu kada cocok sigin tanah di sekitar sini, ya ulun sarankan untuk berpindah yang mana cocok, kan seperti itu. Agar apa? Agar dalam artian mengurangi perawatan. Nah, itu saja. Jadi ulun sarankan lebih fokusnya kalau memang itu faktor tanah, baiknya kita berganti dalam artian, oh ini tidak cocok. Contohnya di sini ada cocok tanam orang, ya banjir terus, ya jangan ditanam di orang kan gitu. Kita ahli. Oh tanaman yang jangka pendek, saya kira apa ada sampai setahun pas datang banjir, seperti itu. Ya itu boleh saja tentunya. Ada pun ada tambahan nggak? Nanti silakan. Sudah aja. Iya. Ya dah. Cukup ada nasi di depan. Ada tanggapan lagi tadi terkait BUMDes tadi lah. Nah, jadi BUMDes tadi ulun hanya menambahkan itu untuk BUMDes sendiri tidak bisa dibubarkan, tapi jujur Pak Sekdes tadi strukturnya aja yang kawat, karena sama halnya seperti koperasi. Jadi kalau sudah terbentuk itu sudah sulit untuk dibubarkan. Jadi pengurusnya lah. Nah, jadi yang perlu garis bawahi bukan BUMDesnya, pengurusnya. Nah, itu saja dari ulun. Ada tambahan kan dari Bapak Babinsa kita, kalau ada cukup, cukup. Iya, itu saja dari ulun. Iya. Yuk, pada rasa nasi makanya gue nang. Iya. Demikian agenda kita yang pertama sudah selesai, yaitu untuk tim penyusunan RKP. Selanjutnya
menunggu. Jadi masih panjang. Jadi hari ini kita sudah kita catat, sudah kita tampung. Kalau hari-hari berikutnya masih ada, silakan. Mudah-mudahan apa yang kita usulkan ini bisa terbiayai dengan anggarannya ada. Jadi harapan kami untuk tim penyusunan tetap bisa menampung usulan dari masyarakat. Kira-kira Usulan sampai terakhir. ya demikian bisa dilakukan hari ini karena selama pengundang mengucapkan terima kasih atas semua pihak. Ini